Jadi di sini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Pertama, kita akan membahas tentang genitalia. Genitalia itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada genitalia eksternal dan genitalia internal. Nah, untuk yang pertama terdiri dari apa saja sih genitalia eksternal ini? Terdiri dari mound pubis, terus ada uretra, ada klitoris, ada vagina, dan ada selaput darah di sini. Terus ada labian mayor, ada labian minor, dan ada anus. Nah, di genitalia eksternal ini juga ada dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Schenck. Nah, di mana sih letaknya genitalia kelenjar Bartholin? Terletak di sisi-sisi vagina. Berarti di sini, di sisi vagina. Di sini ada kelenjar Bartholin, itu fungsinya sebagai pelumas vagina. Nah, untuk yang kelenjar Schenck itu terdiri di sampingnya uretra. Berarti di sini. Itu fungsinya untuk menghasilkan selaput lendir. Nah, untuk yang kedua kita akan membahas tentang genitalia interna. Nah, genitalia interna terdiri dari apa saja sih? Yang pertama ada uterus. Uterus juga bisa disebut dengan rahim. Nah, fungsi uterus ini tempat tersimpannya sel telur yang sudah dibuahi menjadi janin. Nah, yang kedua ada ovarium. Ovarium fungsinya itu tempat terbentuknya sel telur. Nah, yang kedua ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi berfungsi sebagai jalur sel telur dengan ovari menuju ke uterus. Nah, yang ini. Nah, untuk yang ketiga ada serviks. Untuk yang keempat ada serviks, tempat terbentuknya selaput lendir. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelvis. Pelvis itu dibagi menjadi dua, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Nah, pelvis mayor ini disebut juga dengan pal pelvis yang letaknya di atas linea terminalis. Lalu fungsinya itu sebagai menyokong abdomen. Nah, itu pelvis minor. Nah, pelvis minor ini disebut juga dengan true pelvis yang letaknya di bawah linea terminalis yang fungsinya untuk menyokong organ reproduksi. Lalu bagian-bagian panggul secara garis besar dibagi menjadi 4, yaitu ada 2 tulang ilium, terus ada 1 tulang isium dan 1 pubis. Nah, lalu di ilium ada dibagi menjadi beberapa bagian. Yang tebal ini namanya crista iliaca, yang di ujung ini namanya spina iliaca. Terus yang di depan ini namanya spina iliaca anterior superior. Bagian isium dibagi menjadi beberapa bagian. Yang di sini ada tuba ischiadica, terus yang di sini ada foramen obturatorium, di sini acetabulum, dan di sini yang menonjol namanya spina sciatica. Di bagian pubis dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama di sini ada ramus superior usus pubis, dan di sini ada ramus inferior usus pubis. Nah, yang gambar segitiga ini namanya arcus pubis. Nah, selanjutnya kita akan membahas artikulasio. Nah, artikulasio di sini ada namanya artikulasio sacra iliaca yang menghubungkan ilium dengan sakrum. Nah, yang di bawah sini itu namanya sacro-oxygis yang menghubungkan antara sakrum dan oksigis. Nah, yang terakhir ada simfisis pubis. Selanjutnya kita akan membahas tentang ligamen. Nah, yang pertama itu ada ligamen sacrum iliaca. Posisi ligamen sacrum iliaca itu ada di permukaan belakang sakrum ke tulang ilium. Nah, untuk yang kedua itu ada ligamentum sacrum spinosum. Letaknya itu ada di tulang sacrum sciadica. Nah,
Yang ketiga ada ligamen sacrum torosum, letaknya itu ada di tulang sacrum ke tulang tuberosis ischiadica. Nah, yang keempat ada ligamen pubisicum, ada letaknya itu ada di depan tulang okse kanan dan kiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang otot. Otot bagian luar itu ada yang pertama itu namanya musculus spinaeternia externum. Itu yang pertama. Yang kedua ada bulbo. Ada bulbo caverneus. Nah, itu yang melingkari vagina. Nah, terus ada prinea transversus superficialis. Nah, yang itu. Terus untuk ada otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus. Itu ada macam-macam, ada musculus iliacoccygeus. Untuk ada musculus ischia oxygeus, dan ada musculus prinea transversus profundus. Lalu yang terakhir ada musculus coccygeus. Oke, selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk panggul. Nah, bentuk panggul terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama ada gynecoid dan android, anthropoid dan platypeloid. Nah, yang pertama kita akan membahas bentuk panggul gynecoid. Nah, bentuk panggul gynecoid ini hampir seperti lingkaran. Nah, 41% wanita memiliki panggul seperti ini. Nah, di bentuk panggul gynecoid ini, spina ischiadicanya itu tumpul dan menonjol. Nah, yang kedua kita akan membahas panggul android. Nah, panggul android ini bentuknya itu hampir menyerupai hati. Nih, seperti ini, dan sakrumnya itu cenderung datar. Nah, 33% pria memiliki panggul seperti ini. Nah, untuk di wanita yang memiliki panggul seperti ini dapat mempersulit jalannya persalinan. Oke, untuk yang ketiga itu ada bentuk panggul anthropoid. Nah, bentuk panggul anthropoid ini bentuknya itu hampir seperti segitiga. Seperti segitiga ya. Nah, untuk diameter transversal terbesarnya itu berada di posterior terdekat sakrum. Nah, bentuk panggul seperti ini biasanya banyak ditemukan pada laki-laki. Nah, jika pada wanita bentuk panggul seperti ini itu biasanya ditemukan pada wanita yang memiliki tubuh yang tinggi besar. Nah, yang terakhir bentuk panggul platypeloid. Nah, bentuk panggul platypeloid ini hampir seperti opal. Nah, lalu diameter transversal terbesarnya itu lebih besar daripada diameter anterior superiornya. Nah, terus bentuk sakrumnya itu lebih cenderung mendatar. Nah, bentuk panggul seperti ini tuh paling jarang ditemukan, maupun itu di laki-laki maupun wanita. Nah, selanjutnya kita akan membahas pemeriksaan panggul luar. Nah, pertama-tama apa sih tujuan kita untuk memeriksa panggul luar? Nah, tujuannya itu untuk menilai bentuk panggul, apakah panggul itu ada kelainan, dan untuk mengetahui keadaan panggul, apakah panggul tersebut menghambat jalannya persalinan atau tidak. Nah, jadi pemeriksaan panggul itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada distensia spinarum, dan yang kedua ada distensia clistarum,
Dan ada yang ketiga ada conjuncta externa, dan yang keempat ada pemeriksaan lingkar pinggang. Nah, yang pertama kita akan membahas distesia spinarum. Nah, di distesia spinarum ini pemeriksaan pada spina iliaca superior interior. Nah, jarak normal distesia spinarum ini adalah 23 sampai 26 cm. Nah, yang kedua kita akan membahas distensia cristarum. Nah, pemeriksaannya itu ada di bagian crista iliaca, extra dan dinistra. Nah, jarak normalnya itu mulai dari 26 sampai 29 cm. Selanjutnya itu ada conjuncta eksterna. Nah, pemeriksaan conjuncta eksterna ini mulai dari ujung simfisis pubis dan ujung processus pinosus, ruas tulang lumbar kelima. Nah, jarak normalnya itu mulai dari 18 sampai 20 cm. Pemeriksaan lingkar panggul ini dilakukan dari atas simfisis pubis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior. Nah, normalnya pemeriksaan panggul ini 80 hingga 90 cm. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang sistem reproduksi pada wanita. Terima kasih.